Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mutiara Sari, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Yang terhormat Ibu Armia selaku fasilitator dan Bapak Muhammad Saini selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama teman sejawat saya yaitu Ibu Siti Sabaria yang biasa dipanggil Ibu Oya di sekolah. Sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya akan memulai supervisi akademik dengan kegiatan praobservasi. Selamat pagi Bu Oya, bagaimana kabar Bu Oya pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu Dini, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan Bu Dini? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Bu Oya, saya minta waktunya sebentar boleh? Boleh Bu Din, kebetulan hari ini kelas saya sedang pembelajaran agama. Oh, baiklah Bu. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Ibu, sudah berbincang-bincang juga dengan Ibu bahwasannya saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik nantinya. Nah, kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru, kompetensi yang ada pada diri Ibu nantinya, yaitu kompetensi dalam mengajar. Ibu dapat bercerita santai nih Bu. Kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam menyiapkan proses pembelajaran nantinya di tahap observasi. Kira-kira nih ya Bu ya, dari obrolan kita hari ini, adakah harapan Ibu Oya untuk kedepannya? Ya, saya harap setelah ini kita bisa bertukar pendapat dan berbagi pengalaman agar bisa memperbaiki diri saya lagi ke depannya dalam mengajar. Baik, jadi harapan Ibu Oya kita dapat saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi terkait pembelajaran di kelas nantinya. Semoga Ibu Oya tidak merasa terbebani ya Bu ya dalam kegiatan supervisi akademik nantinya di kelas Bu Oya. Bu Oya rencananya akan melakukan pembelajaran pada materi apa ya Bu? Saya akan melakukan pembelajaran tentang pertumbuhan hewan dan gambar dekoratif. Oke, jadi materinya pertumbuhan hewan dan gambar dekoratif ya yang akan Ibu ajarkan nantinya di kelas kepada siswa-siswa Ibu. Pada pembelajaran ini apa kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Tujuan pembelajarannya adalah siswa menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat, dan peserta didik juga dapat menggambarkan garis dan warna bentuk gambar dekoratif yang sesuai. Baik, jadi dengan menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan yaitu pada pertumbuhan ayam dan dengan menggunakan garis serta warna dalam menggambar gambar dekoratif ya Bu ya. Baiklah, apa saja nih Bu persiapan yang sudah Ibu lakukan sampai hari ini? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti media, modul ajar, dan LKPD-nya. Baik, Ibu sudah lengkap berarti ya Bu ya. Ibu sudah menyediakan perangkat pembelajaran, sudah ada juga media pembelajarannya. Kira-kira nih Bu, adakah kesulitan yang Ibu hadapi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran tersebut? Mungkin kesulitannya dalam membuat LKPD ya Bu ya, karena perlu disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, dan siswa kemampuannya berbeda-beda. Ada belajarnya yang cepat menangkap dan ada juga yang lambat menangkap. Baik, artinya dari kesiapan siswa Ibu sudah mempersiapkan ya Bu, bagaimana proses pembelajaran nanti di kelas. Adakah strategi Ibu dalam pembelajaran untuk materi yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Strateginya saya memfasilitasi siswa sesuai kebutuhannya, dan saya juga menggunakan media yang beragam seperti video, gambar, dan benda konkret lainnya.
Kemudian saya juga menyiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Bagus sekali ya Bu Oya ya. Sudah disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa dari LKPD, dari media pembelajaran. Kira-kira nih Bu, bantuan seperti apa yang akan Ibu Oya berikan terhadap siswa Ibu yang tadinya Ibu sudah sampaikan ada yang mudah memahami pembelajaran, ada yang sulit dalam memahami pembelajaran. Mungkin saya akan membantu siswa dalam menyelesaikan LKPD-nya, kemudian berkeliling kelas, membantu siswa dalam kesulitan menyiapkan LKPD-nya. Baik, nah dalam menyiapkan perangkat pembelajaran nih Bu ya, apakah masih ada kurang? Karena tadi saya lihat Ibu masih sibuk ya di kantor, apakah masih ada yang kurang nih Bu dalam menyiapkannya? Ya benar Bu, saya juga masih dalam memilah media belajar yang akan saya gunakan dalam materi tersebut. Baik, Ibu mau mulai mengerjakan atau menyiapkan perangkat pembelajarannya ini kapan ya Bu? Mungkin setelah ini akan langsung saya kerjakan Bu. Baik, segera mungkin berarti ya Bu ya. Kemudian Bu Oya, adakah yang sekiranya yang membantu Ibu dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran nantinya? Tentunya ada mungkin teman sejawat saya di sekolah yang akan membantu saya. Baik, terima kasih sekali nih Bu Oya sudah berbagi cerita, sudah berbincang-bincang terkait strategi yang akan Ibu Oya lakukan pada proses pembelajaran nantinya di kegiatan observasi kita. Nah, dari kegiatan supervisi akademik nantinya, kira-kira adakah area pengembangan yang hendak Ibu Oya capai? Ya, saya ingin mengembangkan area kompetensi guru saya, seperti mengenal karakteristik siswa, kemudian mengelola proses pembelajaran, serta keterampilan mengajar saya di kelas. Selanjutnya mungkin dalam sosial emosional saya juga ingin saya kembangkan karena mengingat di dalam kelas berbagai tingkah laku siswa yang akan kita hadapi. Baik, jadi yang saya tangkap dari penyampaian Ibu Oya, hendaknya mengembangkan kompetensi yang ada pada diri Bu Oya, yaitu terkait kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, seperti mengenal bagaimana karakteristik siswa di kelas, mengelola proses pembelajaran di kelas, kemudian keterampilan dalam mengajar di kelas ya Bu Oya. Selanjutnya Ibu Oya juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional saat Bu Oya mengajar di kelas agar dapat menghadapi tingkah laku siswa yang ada di kelas, serta Bu Oya juga membutuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai karakteristik siswa yang ada di kelas yang berbeda-beda tingkah lakunya. Kemudian Bu Oya, adakah strategi dari dalam diri Bu Oya untuk mencapai kompetensi tersebut Bu Oya? Ya, strategi saya yaitu berupaya untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik dengan berkolaborasi bersama teman sejawat saya di sekolah. Kemudian saya juga akan berlatih mengontrol emosi saya dalam menghadapi tingkah siswa yang beragam. Kemudian membuka diri saya untuk mendengarkan cerita siswa yang ada di kelas. Wah, sudah bagus sekali Bu Oya. Dari yang saya tangkap nih artinya pembelajarannya sudah tampak berdiferensiasi di kelas, baik dari segi konten, maupun proses ya, karena Bu Oya sudah mempersiapkan proses pembelajaran dengan perangkat pembelajaran menggunakan video pembelajaran, media pembelajaran gambar dan benda-benda konkret lainnya. Nah, kemudian Ibu sudah menyiapkan LKPD juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya Ibu, untuk pelaksanaan pembelajarannya kapan kira-kira akan Ibu lakukan? Mungkin besok sudah bisa kita laksanakan. Besok ya Bu ya, artinya itu hari Rabu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu ingin berkunjung ke kelas Ibu Oya untuk observasi ya Bu ya. Semoga tidak ada halangan untuk besok hari Rabu. Semoga dimudahkan dalam proses pembelajarannya ya Bu ya. Oke, baik Bu.
Nah, nanti kita bincang-bincang lagi setelah kegiatan observasi, biar kita bedah nih Bu, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana. Kemudian bagaimana rencana pengembangan jangka panjang yang akan Ibu Oya capai untuk kedepannya. Oke Bu Dini, makasih Bu Dini. Terima kasih ya Bu Oya. Demikian kegiatan coaching pada kesempatan kali ini untuk supervisi akademik dengan teman sejawat saya yaitu Ibu Siti Sabaria. Sekian, terima kasih. Kelasnya ada di sini kelasnya. Bersiap, tangan di atas, menggapai bintang, tangan di samping, bulunya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, takut-takutan, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, putar balikan, dipakai bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Bersiap, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Mana semangat paginya? Semangat pagi. Semangat. Pagi, semangat. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Oke, Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai. Ya. Ya, Bu. Abia Subuka Al-Respi. Ahmad Naufal Azizi Firdaus. Amelia Tahar. Amira Adedemanto. Ahmad Adedemanto. Hadir, Bu. Arvida Damayanti. Ya. Askami Gendano. Asma suaranya kan? Asma. Balkis Humaira. Mira Nakia. Gita Hean Putri.
Jadi diperhatikan baik-baik videonya ya. Oke? Ya. Sebelumnya ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Lalu siswa juga dapat menjelaskan makna atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Lalu siswa juga dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Jadi setelah kita mempelajari pertumbuhan ayam, kita akan mendapat juga gambar dekoratif. Paham? Lalu siswa juga dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Oke, perhatiin videonya ya. Ayo diperhatiin. Daur hidup ayam. Benar ya. Ya, Bu. Ya, diperhatikan semuanya. Biasanya ayam itu bertelurnya sampai 12 butir. Diharami selama 21 hari sebelum dia menetas. Paham? Nah, hidup ayam bisa bertahan selama 3 minggu atau 21 hari untuk memberikan kehangatan nih kepada telur-telurnya. Wah, hebat ya hidup ayam. Nah, hidup ayam sangat menyayangi loh telur-telurnya. Nah, setelah dirabi, telur ayam akan menetas, dan keluarlah anak ayam. Ya, 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 ya. Nah, lihat anak-anak, itu ada anak ayam yang baru menetas. Wow, sebentar lagi dia keluar. Jadi sebelum keluar itu di dalam telur itu namanya embrio. Sebelum dia menetas namanya embrio. Setelah itu, ayam akan tumbuh besar dan mencari makan untuk bisa bertahan hidup sampai dia menjadi dewasa. Wah, lihat anak-anak, ternyata ayamnya sudah menjadi besar. Oke, sampai sini cerita kita. Sampai jumpa. Goodbye. Jadi udah diperhatiin, udah paham semuanya? Oke, Ibu mau tanya, ada yang berani ke depan nggak menjelaskan pertumbuhan hidup ayam setelah menonton video ini? Ayo, yang berani ke depan, angkat tangannya, jelasin daur hidup ayam. Ayo, ada yang berani? Tidak, Bu. Kenapa nggak berani? Tadi kan udah dijelasin daur hidup ayam, udah ditonton juga videonya. Ayo, harus berani.
Satu orang aja, baru kita bahas sama-sama pertumbuhan hidup ayam. Ayo, siapa yang berani? Gak apa-apa salah, nanti kalau salah dibenerin. Ayo, ada yang berani maju? Ayo cepat, siapa yang berani? Ayo, ibu tunjuk ya, berdasarkan absen. Ya Bu. Harus maju yang ibu tunjuk. Harus maju. Gak apa-apa salah, nanti dibenerin, dibantu. Oke, ibu tunjuk ya. Abias. Kanza. Ayo Kanza. Daur hidup ayam. Gimana tadi cara ayam berkembang biak? Ayo. Asik. Ya bisa suaranya. Ya. Terus. Ya, tepuk tangan untuk Kanza.
ada kandangnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan ayam? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Oke, ibu tanya sekali lagi boleh? Seberapa lama ayam harus dierami Jadi udah dapat semuanya lembar kerjanya kan? Jadi nanti diisi dulu di lembar jawabannya. Kan ada tuh pertanyaannya 4 kan? Diisi dulu pertanyaannya diisi. 1, 2, 3, 4 diisi pertanyaannya. Lalu gambar yang ini tahapannya kan ayam itu bertelur, menetas jadi anak ayam lalu menjadi ayam dewasa. Ditempel di lembar kerjanya, di kolomnya ditempel. Sini Bu. Ya, ditempel di kolomnya. Paham? Ya, yang 1, 2, 3, 4 itu diisi semuanya. Dibagi kan Bu? Ya, ini dibagi-bagi. Paham semuanya? Sudah paham? Udah sini sudah paham? Oke, ayo dikerjain. Udah paham? Udah sini udah paham? Semuanya sudah mengerjakan, sudah ada yang selesai? Oke, yang sudah selesai Mama Ujung silakan maju ke depan menjelaskan daur hidup ayam. Maju semuanya. Nanti. Cepat maju ayam maju. Jelaskan daur hidup ayam. Ayo yang lain perhatikan temannya yang menjelaskan daur hidup ayam. Jadi ibu ayam atau ayam dewasa. Oke, beri tepuk tangan pada teman-temannya. Oke, karena semuanya sudah selesai mengerjakan, sekarang di gambar belakangnya ibu minta semuanya menggambar ayam dewasa. Menggambar ayam dewasa lalu diwarnai. Gambar apa ini? Menggambar ayam dewasa lalu diwarnai. Di lembar belakang kertas yang tadi, di lembar belakangnya ada gambar ayam dewasa. Ayo semuanya gambar ayam dewasa. Temannya udah ada yang selesai menggambar ayamnya dan diwarnai. Ayo tunjukin dulu gambar ayamnya. Gambar ayam apa ini? Ayam apa? Induk ayam atau ayam dewasa. Gambarnya ini nanti kita akan tempel di dinding kelas kita semuanya. Oke, silakan duduk dua-duanya. Oke. Nanti tugasnya jangan lupa ya dikerjain di rumah ya. Oke. Oke.
duduk. Ayo diberesin semua tasnya. Gak usah diangkat. Ayo diberesin semua tasnya. Bosnya siapin. Bersiap, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mutiara Sari, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Arniah, dan yang terhormat pengajar praktik Bapak Muhammad Saini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan rangkaian supervisi akademik yaitu pra-observasi dan observasi. Di sini saya sudah bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Siti Sabaria. Baiklah, saya akan memulai kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Oya, apa kabar hari ini Bu? Selamat siang Bu Dini, kabarnya baik. Alhamdulillah. Bu Dini apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Oya, saya meminta waktunya sebentar ya Bu ya. Apakah Ibu sibuk hari ini? Kebetulan juga Bu Dini, anak-anak juga pulang sekolah. Baiklah Ibu Oya, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Oya perihal apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya, yaitu kegiatan praktek mengajar di kelas. Ibu sudah saya observasi juga tadi. Kita ngobrol santai saja ya Bu Oya. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu Oya harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap bisa berbagi pengalaman cerita terhadap permasalahan yang saya temui setelah melakukan pembelajaran hari ini, dan apa kekurangannya, dan saya berharap juga saya dapat masukan dari Ibu Dini hari ini. Baik, jadi Bu Oya ingin berbagi cerita ya Bu ya dengan saya perihal yang sudah dilaksanakan tadi di kelas, yang ingin Bu Oya perbaiki juga. Nah, namun sebelumnya Bu, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana nih perasaan Ibu Oya setelah mengajar tadi? Kebetulan saya merasa sangat senang ya Bu Dini, karena kemarin saya sudah menyiapkan pembelajaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan gambar dan benda konkret lainnya, dan anak-anak juga terlihat sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Wah, benar Bu, saya juga melihat seperti itu tadi ya Bu ya, anak-anak semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Oya sampaikan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Oya, apakah strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan ke saya kemarin pada saat kegiatan praobservasi itu sudah tercapai nggak Bu? Kebetulan sudah tercapai ya Bu Din. Kemarin juga saya merencanakan untuk menggunakan gambar dan benda konkret lainnya. Sudah saya lakukan dalam pembelajaran hari ini. Baik, jadi strategi dan tahapan kegiatan yang sudah Ibu lakukan hari ini sudah Ibu laksanakan semuanya sesuai dengan rencana ya Bu ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran Bu, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran itu apa belum Bu? Untuk tujuan pembelajarannya, saya sudah lihat dari kegiatan pembelajaran hari ini, hasil evaluasinya siswa sudah dapat menemukan kata yang tepat yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Peserta didik juga dapat menggunakan garis dan warna membuat gambar dekoratif yang sesuai.
Baik ya Bu ya. Nah baik Bu, bagus sekali yang sudah Ibu Oya sampaikan. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Lalu dari hasil evaluasi siswa juga sudah Ibu lihat bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ini Bu, adakah keunggulan yang Ibu rasa sudah baik dan perlu dipertahankan atau hal yang masih kurang atau perlu Ibu tingkatkan? Saya rasa sudah lebih baik, yaitu kemampuan mengelola proses pembelajaran sesuai kebutuhan yang dilakukan siswa. Terus kemudian saya sudah menggunakan media gambar dan benda dekoratif seperti yang ada dalam perangkat pembelajaran. Kemudian kemampuan pedagogik terkait pembelajaran berdiferensiasi karena saya belum menerapkan sepenuhnya. Baik, yang saya tangkap di sini artinya dalam proses pembelajaran Ibu ingin memperbaiki pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya, baik dari perencanaan, proses, serta evaluasinya. Nah, adakah cara atau strategi untuk memperbaiki kekurangan yang Ibu sampaikan sebelumnya? Kira-kira apa nih Bu, rencana perbaikan Ibu ke depannya terhadap apa yang masih perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Di sini mungkin saya akan terus berupaya memperbaiki pembelajaran di kelas. Terus membuka wawasan melalui membaca sumber belajar dari media sosial seperti YouTube untuk mengembangkan kemampuan pedagogik saya. Lalu saya mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Pendidikan setempat melalui platform Merdeka Mengajar dan juga kegiatan KKG yang berada di lingkungan sekolah. Bagus sekali rencana Ibu ke depannya juga. Jadi yang saya tangkap ada 3 strategi ya Bu Oya, yaitu dengan membaca sumber, belajar dari media seperti media YouTube, media lainnya, juga Ibu akan mengikuti pelatihan. Selanjutnya Ibu juga ikut serta dalam kegiatan KKG di lingkungan setempat. Nah, kira-kira kapan Ibu Oya akan memulainya? Lalu target waktunya itu berapa lama Bu? Untuk pelaksanaan tentu secepatnya dalam kurun waktu 6 bulan ke depan ya, insya Allah saya melaksanakan semuanya, menyelesaikan semuanya. Baik, jadi sudah terencana ya Bu ya, sudah terencana seperti itu. Semoga lancar dalam pelaksanaannya. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa memotivasi Ibu dalam melakukan perbaikan atau perkembangan Ibu agar itu terwujud? Yang pasti teman sejawat di sekolah ya Bu ya, kemudian kepala sekolah dan mungkin Ibu Dini sendiri yang sudah dibekali dari program sebagai guru penggerak, dan kemudian saya akan berupaya membuat catatan yang mungkin bisa saya pajang agar jadwalnya mengingat capainya yang diharapkan. Sama saja ya Bu ya, saya juga masih harus belajar banyak tentang hal-hal baru. Saya juga baru mengetahui ilmu-ilmu baru di program guru penggerak ini. Nah, Ibu Oya juga sudah bagus sekali nih Bu, sudah ada termotivasi untuk kedepannya karena ada rencana untuk mengakses platform Merdeka Belajar untuk menambah wawasan pada diri Ibu sendiri. Semoga Ibu selalu semangat, termotivasi dalam mengembangkan kompetensi yang ada pada diri Ibu. Nah, kira-kira masih ada tidak Bu yang mengganjal nih di hati Ibu? Insya Allah nggak ada lagi ya Bu Dini. Oke, baik. Saya berharap di kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi itu bermanfaat bagi Ibu dan siswa di kelas ya Bu ya. Saya berterima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya, sudah mau ya Bu ya, sudah mau saya observasi. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin Ibu Dini. Oke, demikianlah kegiatan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya itu Ibu Siti Sabaria yang telah saya lakukan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bunyi.